Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, Rasul kerahimannya, pendoa yang setia. Doakanlah kami kepada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah andalan manusia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dari lambung yang tertikam telah memancar sinarnya. Dialah pembawa damai bagi dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di bawah kaki salibmu, Yesus, ku jatuh tersungkur, meratapi segala dosaku. Tak layak ku panggilmu Bapa. Oh, oh, oh. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa-dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Diary nomor 57. Diary 57. Oh Yesusku, Engkaulah kehidupanku. Engkau tahu dengan baik bahwa yang aku dambakan tidak lain adalah kemuliaan nama-Mu dan supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan-Mu. Oh Yesus, mengapa jiwa-jiwa menghindari Engkau? Aku tidak mengerti. Oh, andaikan aku dapat memotong-motong hatiku menjadi potongan-potongan kecil dan mempersembahkan kepadamu ya Yesus, setiap potongan sebagai satu hati penuh dan utuh, supaya biarpun sebagian saja menjadi penyilihan atas hati orang yang tidak mencintai Engkau. Yesus, aku mencintai Engkau dengan setiap tetes darahku, dan aku ingin dengan senang hati mencurahkan darahku demi Engkau untuk memberikan kepadamu suatu bukti dari kesungguhan cintaku. Oh Allah, semakin baik aku memahami Engkau, semakin kurang rasanya aku mengenal Engkau. Tetapi ketidaktahuan ini memungkinkan aku menyadari betapa agunglah Engkau. Dan kemustahilan untuk mengenal Engkau inilah yang kembali menyalakan hatiku bagimu, oh Tuhanku. Sejak saat Engkau membiarkan aku menambatkan mata jiwaku kepadamu, oh Yesus, aku telah menikmati ketenangan dan tidak menginginkan suatu lain apapun. Aku menyadari nasibku pada saat jiwaku kehilangan dirinya di dalam Engkau. Satu-satunya sasaran cintaku. Dibandingkan dengan Engkau, segala sesuatu itu hampa belaka. Penderitaan, permusuhan, penghinaan, kegagalan, dan kecurigaan yang menghadang jalanku adalah ibarat serpihan-serpihan kayu yang membuat api cintaku bagimu, oh Yesus, tetap berkobar. Keinginan-keinginanku sungguh gila dan tak mungkin dicapai. Aku ingin menyembunyikan dari Engkau bahwa aku sedang menderita. Aku ingin tidak pernah mendapat penghargaan atas usaha-usahaku dan atas perbuatan-perbuatan baikku. Engkau sendirilah, ya Yesus, satu-satunya ganjaran bagiku. Engkau sendiri sudah cukup, oh harta karun hatiku. Dengan tulus aku ingin ikut serta dalam penderitaan sesamaku, dan aku ingin menyembunyikan penderitaanku sendiri, tidak hanya dari mereka, tetapi juga dari Engkau, Yesus. Penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa menjadi seperti juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Di sana dikatakan, Yesus, Engkaulah kehidupanku. Yang aku dambakan adalah kemuliaan nama-Mu dan supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan-Mu. Jadi, kembali lagi Suster Faustina mengungkapkan keinginannya. Yang aku dambakan, yang aku inginkan, yang aku harapkan. Pertama, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, supaya jiwa-jiwa datang mengenal kebaikan-Mu. Itu kerinduan dari Suster Faustina. Harusnya menjadi kerinduan kita semua supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan Tuhan.
Banyak ya sampai sekarang ada orang yang juga marah sama Tuhan. Tuhan nggak adil, Tuhan nggak baik. Ada yang nggak kenal Tuhan, sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan. Kita yang sudah tahu, kita juga harus punya keinginan seperti Suster Faustina. Punya keinginan supaya jiwa-jiwa itu datang pada Tuhan dan mengenal kebaikannya Tuhan. Salah satunya yang Yesus katakan ya, doakan koronka. Orang yang didoakan koronka, tanpa kamu sadari kamu sedang mendorong dia kepada Tuhan. Jadi kita jangan jemu-jemu, jangan bosan, seringlah berdoa koronka. Supaya orang-orang yang kita doakan itu tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang mendorong dia kepada Tuhan. Supaya jiwa-jiwa datang untuk mengenal kebaikan Tuhan. Dan di sana Faustina juga bilang dia heran kenapa jiwa-jiwa menghindari engkau. Aku nggak ngerti. Ya. Contoh, dulu waktu masih lebih muda ada teman main badminton. Kita main badminton seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya. Pernah kita juga ajak dia, ayo kita ke gereja, karena istrinya Katolik. Dia bilang, enggak, nanti aja kalau udah tua. Kenapa? Kalau sekarang tahu tentang Tuhan, saya nggak bebas. Saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu. Tuhan bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak bebas, nanti aja kalau sudah tua. Sekarang saya masih mau bebas. Ya, jadi saya nggak usah cari Tuhan dulu. Padahal saya sendiri ya, saya tahu tentang firman Tuhan, saya tahu bagaimana kebaikan Tuhan, saya tahu janji-janjinya Tuhan. Saya berpikir malah, kenapa baru tahu sekarang? Kalau tahu 10 tahun yang lalu atau tahu 20 tahun yang lalu, pasti kekhawatiran, kesendirian, pasti itu sudah ada solusinya. Sehingga saya suka bilang bahwa sebetulnya kita ini makin kenal Tuhan, makin cepat kenal Tuhan, makin baik. Karena kita punya pegangan. Kita tahu kita punya Tuhan yang bela kita, yang lindungi kita, yang pelihara kita, yang memberikan solusi, yang mengasihi kita. Jadi ada orang yang menghindari Tuhan, sama seperti yang sekarang Suster Faustina katakan, dia heran, dia nggak ngerti kok ada jiwa-jiwa yang menghindari Tuhan. Mungkin informasi yang dia terima itu salah. Tuhan itu ngatur ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, hanya sampai situ. Nggak tahu lebih lanjutnya, padahal sebetulnya Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu Maha Baik. Nah, ini sebetulnya tugas-tugas kita untuk membawa dia kenal Tuhan dan merasakan kebaikannya dengan berdoa. Dan di situ Suster Faustina bilang lagi, andai hatiku dipotong-potong, seperti sampai potongan yang kecil-kecil aja ya. Jadi dia punya hati, dia bayangin kalau hati dia dipotong-potong sekecil-kecilnya dan dipersembahkan kepada Tuhan, menganggap satu potongan kecil itu adalah satu kali atau satu hati penuh dan utuh. Jadi hati kan satu, tapi dia ngebayangin hati itu dipotong kecil-kecil sekali ya, sampai potongan yang paling kecil-kecil, sekecil-kecilnya itu dipersembahkan kepada Tuhan menjadi hati yang utuh dan hati yang penuh untuk penyilihan atas hati orang yang tidak mencintai Tuhan. Jadi dia sangat peduli pada orang-orang yang nggak mencintai Tuhan, orang yang masa bodoh, orang yang seperti tadi teman saya main badminton, nanti cari Tuhannya kalau udah tua. Sekarang masih mau bebas, sekarang nggak mau diatur. Kalau ikut Tuhan tuh diatur, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kan itu orang. Marilah berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada di purgatorium. Dimuliakanlah Engkau, oh Allah, dalam karya kerahiman-Mu. Diberkatilah Engkau oleh semua hati yang setia, yang menjadi sasaran tatapan mata-Mu, yang menjadi tempat kediaman bagi kehidupan kekal-Mu. Oh Yesusku, kasihanilah kami,
betapa sedih hidupmu di bumi ini, dan karyamu berakhir dalam siksaan yang mengerikan, tergantung terentang pada kayu salib. Dan semua ini demi cintamu akan jiwa kami. Dalam cintamu yang tak terselami, Engkau membiarkan lambungmu yang paling kudus dibuka, dan aliran darah serta air memancar dari hatimu. Inilah mata air kerahimanmu yang terus mengalir. Di sini, jiwa-jiwa memperoleh penghiburan dan kesegaran. Dalam sakramen Maha Kudus, Engkau menyalurkan kerahimanmu kepada kami. Kasih-Mu berkenan mengaturnya sedemikian, sehingga dengan meniti kehidupan, dengan menderita dan bekerja keras, aku tidak pernah meragukan kebaikan dan kerahiman-Mu. Sebab kalaupun seluruh kepapaan dunia membebani jiwaku, aku tidak boleh ragu-ragu sedetik pun, tetapi tetap percaya akan kuasa kerahiman Allah. Sebab dengan murah hati, Allah menyambut jiwa yang menyesal. Oh kerahiman Tuhan yang tak terperikan, mata air kemurahan dan segala kemanisan. Percayalah dan berharaplah, oh jiwa. Meskipun engkau ternoda oleh dosa, karena kalau engkau menghampiri Allah, engkau tidak akan merasakan kepahitan. Sebab Ia adalah api cinta yang hidup dan bernyala-nyala. Apabila kita menghampiri Dia dengan tulus hati, kepapaan, dosa dan perbuatan jahat kita akan musnah. Ia akan melunaskan hutang-hutang kita kalau kita menyerahkan diri kepadanya. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, ya Yesus, Engkau andalanku. Yesus, ya Yesus, Engkau andalanku. Allah Bapa yang Maha Baik, suatu hari kami juga akan datang menghadap Engkau. Oleh sebab itu, mampukan kami Tuhan untuk menggunakan hari-hari kami dengan sangat baik, dengan efektif, berguna untuk kepentingan orang lain, dan kami dipimpin untuk mempersiapkan hidup kekal kami. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup benar. Bukan membuat orang lain senang sesaat, tapi malah menjerumuskan mereka. Tapi mampukan kami juga untuk bisa membimbing, memimpin, mengevaluasi, agar orang-orang di sekitar kami juga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy.
sang kerahiman ilahi. Jamahlah pikiranku dengan belas kasih-Mu, supaya aku mampu berpikir dengan penuh belas kasihan. Dan janganlah biarkan kesombonganku, amarahku, kepentingan pribadiku, dan kemauanku sendiri menghentikan aku dari kepekaan berpikir yang penuh dengan belas kasihan. Jamahlah hatiku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu mengasihi tanpa pamrih dan mempunyai perasaan yang penuh belas kasihan bagi orang lain. Dan jangan biarkan rasa dendam, kehendak buruk, dan ketidakmampuan untuk mengampuni, memaafkan, mempengaruhi hubunganku dengan sesama. Jamahlah kedua mataku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu melihat karya-karya-Mu yang agung, dan dengan demikian memuji, memuliakan-Mu. Mampukan aku melihat hanya kebaikan yang ada pada orang lain, tanpa memperhatikan kelemahan-kelemahan mereka. Jamahlah kedua telingaku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu mendengarkan firman-Mu yang kudus dan tinggal di dalamnya. Mampukan aku mendengarkan keluh kesah orang lain dan mencarikan jalan keluar untuk membantu mereka. Tutuplah kedua telingaku terhadap segala bentuk fitnah, gosip, dan keluhan-keluhan yang tak berkesudahan yang dilontarkan terhadap orang lain. Jamahlah bibirku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu menyanyikan lagu-lagu pujian bagi-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Mampukan aku berbicara dengan kata-kata yang ramah, yang memberikan semangat, kekuatan, dan harapan bagi siapa saja, tanpa kata-kata yang menyakitkan, yang bersifat dakwaan atau tuduhan. Jamahlah kedua tanganku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu menggunakannya untuk melayani sesama, dengan menuliskan kata-kata yang menyenangkan, yang bisa menjadi penghiburan bagi mereka yang mengalami kesusahan. Jamahlah kedua kakiku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu bergerak cepat, mendatangi mereka yang dalam kesulitan, dan tidak mencari-cari alasan yang bisa menjadi kendala bagiku dalam pelayanan. Kerahiman ilahi, jadikan aku sarana bagi belas kasihan. Dia